Sheila on 7 adalah band yang bisa dibilang sebagai band kita. Bagi generasi yang lahir di tahun 90-an, bagaimana tidak? Berdiri pada Mei 1996, grup ini menemani naik turunnya perjalanan kita-kita ini sebagai anak yang hampir sudah tidak muda lagi. Lagu mereka lah yang jadi lagu andalan setiap ada pensi di sekolah. Lagu mereka pula yang disenandungkan di momen jatuh cinta, patah hati, sampai susah move on. Industri musik boleh kedatangan banyak pemusik baru dan lebih segar dan tampan. Tapi bagi beberapa orang, posisi Sheila on 7 tetap tidak tergantikan. Kamu belum percaya bahwa Sheila on 7 adalah band terbaik sepanjang masa yang pernah muncul di Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Satu, Sheila on 7 adalah bukti hidup bahwa Wong Deso yang tidak ganteng dan tidak keren juga bisa sukses. Di album pertama yang keluar tahun 1999, Sheila on 7 seakan jadi antitesis definisi keren pada masanya. Mereka tidak rock and roll seperti Slank, dan tidak pula laki dan macho seperti Dewa dan Padi. Bukannya tampil seperti anak band kebanyakan dengan sapaan lu gue, Eros, Duta, Sakti, Adam dan Anton, malah muncul ke hadapan publik dengan muka deso dan logat medok khas Jawa. Sheila on 7 memang tidak pernah mengkhianati jati diri mereka. Dari awal kemunculan hingga beberapa tahun berkarir di industri musik, mereka tetaplah anak muda Jogja yang lugu dan tidak neko-neko. Rambut mereka tetap hitam, pakaian manggung juga tetap santai dengan kaos dan jeans. Sesekali Eros menggunakan blazer dan Duta menambahkan aksesoris topi sebagai pemanis penampilan di atas panggung, tapi tak pernah berlebihan. Kenapa Sheila on 7 keren? Karena mereka menunjukkan bahwa pada akhirnya karyalah yang berbicara. Selama kamu bisa menghasilkan karya berkualitas, pasarlah yang akan memperhitungkan keberadaanmu. Duta dan kawan-kawan adalah simbol perjuangan anak muda dengan penampilan sekedarnya yang berkeinginan mendobrak dunia dengan karya mereka. 2. Lewat tangan dingin mereka, karya sesederhana dan kita bisa berubah jadi kaya makna. Album pertama Sheila on 7 memang segahar preman. Di album yang bertajuk Sheila on 7 itu setidaknya ada 2 hits yang dicetak oleh band yang jadi tonggak kebangkitan penjualan album fisik di tanah air. Dan 2 lagu hits tersebut uniknya hanya mengandung satu kata dalam judulnya, dan kita. Ketika band-band sejawat lain sibuk menciptakan lagu dengan judul puitis dan mendayu-dayu, Sheila on 7 datang dengan gagah berani menawarkan kesederhanaan yang tetap berkualitas. Tengok saja bagaimana dengan lagu Dan sebenarnya memiliki makna yang dalam tentang kerelaan seseorang kekasih melepas pujaan hatinya demi kebahagiaannya. Dari kata penghubung yang sederhana, Sheila on 7 bisa menyulapnya jadi kaya makna. Bandingkan dengan band zaman sekarang yang perlu menyisipkan berbagai kata kekinian agar lagu mereka bisa laku di pasaran. 3. Dari lirik sederhana yang mereka ubah, kita-kita yang dulu masih ingusan bisa membayangkan bagaimana rasanya jatuh cinta. Kamu yang sekarang berumur 20-30-an berarti mendengarkan Sheila on 7 pertama kali saat berumur 7 atau 8 tahunan. Umur yang masih sangat muda untuk mengenal cinta. Tapi lewat lagu-lagu Sheila on 7 lah kita pertama kali dikenalkan pada urusan tetek bengek perasaan. Dan anehnya, walau belum pernah merasakan secara langsung bagaimana jungkir baliknya dunia karena cinta, Sheila on 7 mampu membuat kita turut merasakan greget perasaan serupa. Sheila on 7 memang sebuah grup band dengan kemampuan bertutur yang sangat baik. Lirik mereka selalu kuat dan magis. Saya masih ingat bagaimana saya yang masih berumur 12 tahunan itu dan bahkan belum merasakan pengalaman cinta pertama bisa terharu mendengarkan lagu hingga ujung waktu atau ikut tertawa-tawa bahagia saat mendengarkan lagu saat lanjut usia. Tidak semua grup musik masa kini punya kemampuan bertutur sebaik Sheila on 7. Bahkan bisa dibilang sudah sedikit ada pencipta lirik yang menghanyutkan seperti Sheila on 7. 4. Sheila on 7 tidak hanya menjual cinta. Mereka jadi tonggak pencipta lagu tentang sahabat dan keluarga. Topik cinta memang jadi material dasar yang paling menjual bagi sebuah lagu.
Tidak mengherankan jika hampir semua kelompok musik berbondong-bondong menciptakan lagu soal cinta dan perasaan. Sheila on 7 tentu saja mengikuti pola itu. Lagu-lagu hits mereka sebagian besar juga dihasilkan dari mengeksplor tentang hati dan segala sisi di dalamnya. Namun Eros, Duta, dan kawan-kawan juga paham bahwa hidup bukan soal cinta dan galau semata. Masih ada hal yang juga harus dirayakan di luar perasaan. Tengok saja bagaimana mereka menciptakan lagu soal keluarga di track Just For My Mom dan Perhatikan Rani. Dan jangan lupa mereka juga jadi pionir pengubah melodi tentang persahabatan dalam Sahabat Sejati dan sebuah kisah klasik. Dua lagu yang tetap akan jadi soundtrack kita setiap kumpul-kumpul bersama teman lama. 5. Duta dan kawan-kawan adalah anak band yang jauh dari hingar-bingar jebakan ketenaran yang memabukkan. Sheila on 7 itu band yang minim gosip. Kehidupan pribadi personilnya pun tidak secara brutal dikupas oleh infotainment. Entah karena mereka terlalu desa untuk dijadikan bahan jualan, atau pada masa itu belum ada tren yang membuat acara pernikahan layak disiarkan secara langsung. Tapi berbeda dengan anak band lainnya yang dekat dengan kebiasaan hura-hura dan gonta-ganti pacar, Sheila on 7 nampaknya adem ayem saja menghadapi ketenarannya. Duta menikah muda dengan Adelia saat bendera Sheila on 7 sedang tinggi-tingginya berkibar. Adam, Sakti, dan Anton pun tidak pernah digosipkan punya affair macam-macam. Kesederhanaan grup band ini pun diaminin para penggemarnya. Hanya Eros yang mengambil sebagai peran Don Juan dari Sheila on 7. Sempat dikabarkan pacaran dengan beberapa artis ibu kota. Eros juga akhirnya menyerahkan hati pada seorang gadis asal Jogja. Kisah cinta mereka pun lagi-lagi tidak diliput oleh media. Mereka memang tenar dan jaya pada masanya, tapi ketenaran tidak membuat mereka jadi kacang lupa pada kulitnya. 6. Tanpa harus tampil di acara musik pagi yang penuh lalala yeyeye, Sheila on 7 tetap punya penggemar setianya. Acara musik pagi yang dulu booming di televisi lokal memang jadi tempat para musisi untuk memperkenalkan album, single, dan mendongkrak ketenaran. Main lip sync 1-2 lagu, dilihat puluhan juta rakyat Indonesia, dapat bayaran pula. Tapi Sheila on 7 amat jarang melakukan pola macam seperti itu. Mereka memang bisa dibilang tak laku untuk acara musik pagi, alasannya tak lain karena Sheila on 7 memilih berdomisili di Jogja. Tapi ini juga yang membuat kita selalu rindu pada kemunculan Sheila on 7 di layar TV. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu Sheila on 7 konser di Jakarta yang bertajuk Tunggu Aku di Jakarta itu menyihir jutaan mata penonton dengan atau tanpa muncul di acara musik pagi di TV. Karena Sheila on 7 akan selalu di hati. 7. Lagu-lagu mereka jujur, bertutur tentang apa yang benar-benar dihadapi sebagai manusia biasa. Album-album di pertengahan tahun 2000-an jadi penanda babak perjuangan baru mereka. Eros dan rekan-rekan bandnya harus memutar otak kembali, bereksperimen demi kembali mendapatkan tempat di hati penggemarnya. Mau tahu bagaimana perjuangan mereka? Lihat saja di lirik lagu Jalan Terus ini. Pendengar setia Sheila on 7 yang juga sedang berjuang untuk belajar hidup di atas kaki sendiri tentu merasa sangat terhubung dengan lagu ini. Setiap hidup terasa terlalu sulit dijalani dan tak ada kawan yang bisa diajak berbagi. Lagu Sheila on 7 bisa menjadi penyemangat yang selalu bisa diandalkan keberadaannya. 8. Sheila on 7 dengan cerdas menjadikan lagu mereka jadi soundtrack bagi setiap momen kehidupan penggemarnya. Seperti monumen yang lengkap dengan segala kenangan dan diorama, Sheila on 7 menawarkan beragam lagu yang bisa menggambarkan kehidupan kita saat jatuh cinta dan saat ingin bersama. Sheila punya lagu Berlayar Denganku. Patah hati sampai tidak bisa lagi merasakan jatuh cinta, Sheila on 7 membungkusnya dengan manis dan elegan dalam lagu Turun Hujan. Dan buat kalian yang pengen move on, dengarkan saja lagu Pasti Bisa. Atau raungan jomblo yang sudah rindu punya pacar pun dimuseumkan Sheila on 7 dengan lagu Jap atau Jadikan Aku Pacarmu dan Generasi Patah Hati. Nah loh, kurang lengkap apa lagi? 9. Bagimu yang tumbuh besar dengan lagu-lagu mereka, Sheila on 7 itu ibarat sahabat lama. Lagu-lagu Sheila on 7 seakan bisa jadi mesin waktu bagi penggemar setianya. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, Sheila on 7 memang ciamik karena bisa membuat pendengarnya merasa terhubung pada mereka dalam setiap kesempatan. Mendengarkan lagu-lagu mereka itu seperti mendengarkan masukan dari sahabat lama, menenangkan, nyaman didengar, tapi selalu tepat sasaran. Walau sudah sekian lama tidak bertemu, seorang sahabat terus saja tahu apa yang paling kamu butuhkan. Begitulah ikatan Sheila on 7 dengan para penggemarnya yang selama ini sudah tumbuh besar bersama mereka. 10. Sheila on 7 adalah pejuang. Selepas dipuji, ditinggalkan personil, sempat meredup, mereka tak pernah menyerah dan tetap bertahan. Tidak banyak kelompok musik yang mampu bertahan puluhan tahun di industri musik tanah air.
Masalahnya beragam, mulai dari ditinggalkan penggemar atau sudah susah lagi berkarya, sampai perpecahan di dalam band yang tidak lagi bisa diatasi. Sheila on 7 adalah satu dari sedikit band yang mampu mempertahankan mitos ini. Dan mereka juga sudah melewati semuanya. Dipuji sampai albumnya terjual dalam hitungan juta pernah. Ditinggalkan personil yang ingin mengejar keinginan pribadi pernah. Jungkir balik bereksperimen demi kembali memenangkan hati penggemar pernah juga. Keluar dari label yang dianggap mengecewakan juga pernah. Saat kelompok band lain memilih bubar atau vakum untuk kembali menggarap side project masing-masing. Kegigihan Sheila on 7 demi tetap bersatu sebagai Sheila on 7 layak diacungkan jempol. Dan terakhir 11. Kenapa mereka layak jadi band terbaik sepanjang masa? Sederhana saja, apapun yang mereka buat, Sheila on 7 terus punya cara untuk membuat kita kembali jatuh cinta. Sheila on 7 memberikan kita kesempatan untuk mencintai mereka dengan cara kita masing-masing. Beberapa dari kita mencintai musikalitas mereka, mengagumi lirik yang simpel tapi mengena. Sampai ada juga yang jatuh hati karena kesederhanaan sikap para personilnya selama puluhan tahun berkarya. Rasanya tidak ada image yang dengan sengaja ingin ditanamkan di benak para penggemar. Mereka selalu terlihat apa adanya. Tak pernahkah kita kecewa pada mereka? Tentu pernah. Beberapa dari kita sempat mengernyit heran waktu mendengarkan lagu Sheila on 7 yang tidak mudah diterima di telinga. Beberapa dari kita juga mungkin patah hati ketika melihat Anton dan Sakti tidak lagi ada dalam band ini. Apalagi sekarang ditinggalkan Brian. Tapi anehnya mereka selalu punya kekuatan untuk menarik kita kembali. Nah, itulah 11 alasan Sheila on 7 tetap jadi band terbaik sepanjang masa di Indonesia. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian bisa sharing di bawah kolom komentar ya teman-teman. Apa yang kalian suka dari Sheila on 7 dan lagu apa yang kalian suka dari Sheila on 7. Kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Thank you yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.